sebuah doa yang terlupakan nada. Sebuah doa yang begitu agung, namun perlahan dilupakan. Doa yang jika diucapkan sekali saja seumur hidup, dengan hati yang ikhlas, mampu menjadi pelindung dari panasnya api neraka dan sempitnya azab kubur. Doa ini bukan sekadar kalimat, ia adalah pesan dari langit, dikirimkan lewat lembutnya wahyu dan bisikan malaikat kepada manusia. Tapi entah sejak kapan, doa ini tak lagi terucap, tenggelam di antara tumpukan rutinitas dan kesibukan dunia. Pernahkah kau merasa dunia terlalu bising? Suara notifikasi, tumpukan urusan, ambisi yang tak kunjung selesai. Di tengah semua itu, suara hati semakin kecil, hingga kita lupa bahwa hidup ini hanya persinggahan. Doa ini pernah menjadi penerang bagi jiwa yang resah. Ia dibisikkan oleh orang-orang saleh ketika mata mereka basah dalam sujud malam. Kini, hanya segelintir yang mengingatnya. Doa ini bukan hanya permintaan untuk selamat, tapi juga pengakuan bahwa manusia hanyalah hamba yang lemah. Ia adalah bentuk penyerahan total. Sebuah harapan agar ketika hidup berakhir, akhir itu menjadi awal yang indah menuju rahmat Allah. Bayangkan, hanya dengan kalimat pendek, Allah menutup hidupmu dalam kedamaian. Bukan penyesalan, tapi banyak dari kita menunda untuk berdoa. Nanti saja kalau sudah tua, padahal tidak ada yang tahu kapan waktu itu datang. Malaikat maut tidak menunggu kesiapan. Maka, bagi hati yang masih berdenyut hari ini, inilah saatnya mengingat doa itu kembali. Karena mungkin, doa inilah yang menyelamatkanmu kelak, saat tak ada satupun lagi yang bisa menolong. Dunia sering membuat kita lupa arah, tapi doa ini adalah kompas. Ia tidak panjang, tapi maknanya dalam. Menjadi tali antara bumi dan langit, antara hamba dan penciptanya. Maka jangan remehkan kekuatannya. Satu bisikan lirih dari hati yang ikhlas bisa lebih keras di langit daripada 1000 teriakan dunia di akhir perjalanan nanti. Hanya 2 hal yang akan menemani: amal dan doa. Segala yang kita kejar akan hilang, tapi kalimat suci yang kita ucap dengan ikhlas akan hidup selamanya di sisi Allah. Dan di antara semua doa yang pernah ada satu yang membuat malaikat bergetar. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku memohon kepodimu akhir yang baik. Sederhana, tapi dahsyat. Pendek, tapi abadi. Sebuah doa yang dilupakan manusia, tapi tidak pernah dilupakan oleh langit. Rahasia dari langit-langit pernah menjadi saksi ketika doa ini pertama kali turun bersama hembusan wahyu. Di malam yang sunyi, Rasulullah menatap ke langit dan berkata, ada doa yang tidak pernah tertolak. Doa yang jika diucapkan dengan hati bersih, Allah akan menutup hidupnya dengan cahaya. Doa itu bukan panjang, tapi nilainya melampaui 1000 permohonan dunia. Para sahabat terdiam mendengar kalimat itu. Mereka tahu Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Setiap kata adalah wahyu. Setiap doa adalah tali antara manusia dan Allah. Rasulullah lalu berbisik pelan, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Suara itu lembut, tapi menembus dada siapapun yang mendengarnya. Doa itu berarti, ya Allah, aku memohon kepadamu akhir yang baik. Bukan sekadar doa kematian yang damai, tapi doa agar hidup diakhiri dalam keadaan Allah ridho. Agar detik terakhir kita adalah detik yang penuh cahaya iman. Doa yang sederhana, tapi menjadi rahasia besar dari langit. Ada yang membaca doa ini setiap malam. Tidak tahu apakah esok masih hidup, tapi setiap kali bibirnya bergetar menyebut kalimat itu, malaikat menulis di Lauhul Mahfuz, hamba ini memohon akhir yang baik. Dan kelak, malaikat yang sama akan menjemputnya dengan lembut. Doa ini seperti rahasia yang hanya dimengerti oleh hati yang tenang. Ia tidak butuh suara lantang, cukup getaran dari dalam dada yang sadar bahwa hidup ini fana. Betapa banyak manusia yang takut pada kematian, tapi lupa menyiapkan permohonan agar meninggal dengan indah. Rasulullah mengajarkan, siapapun yang membaca doa ini dengan tulus, akan dijauhkan dari 3 hal: keburukan akhir hidup, azab kubur, dan penyesalan di hari kiamat.
Inilah rahasia yang tidak dijual di buku manapun, karena ia bukan untuk dibaca, tapi diamalkan. Maka, rahasia dari langit ini bukan sekadar kalimat. Ia adalah anugerah. Dikirimkan bukan untuk dihafal, tapi untuk dijaga di dada hingga napas terakhir. Jika kau pernah merasa hidupmu hampa, bisikan doa ini, karena langit masih mendengarnya. Rahasia langit bukan untuk ditakuti, tapi untuk dirasakan. Dan di antara ribuan doa yang pernah naik ke langit, doa inilah yang paling sering disambut dengan senyum oleh malaikat. Makna di balik kata sekilas. Doa ini tampak sederhana, hanya beberapa kata Arab yang mudah diucapkan. Tapi bagi hati yang benar-benar memahami, di balik tiap hurufnya, mengalir lautan makna, sebuah perjanjian antara hamba dan penciptanya. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Doa ini bukan sekadar permintaan untuk mati baik, melainkan permohonan agar seluruh hidup mengarah pada kebaikan itu. Husnul khotimah berarti akhir yang baik, tapi akhir di sini bukan hanya kematian. Ia mencakup seluruh akhir dari setiap perjalanan, akhir dari ujian, akhir dari kesabaran, akhir dari perjuangan hidup. Ia adalah doa agar setiap kehidupan kita ditutup dengan rahmat, bukan dengan penyesalan. Banyak yang memohon rezeki, jodoh, atau kesembuhan, tapi sedikit yang memohon husnul khatimah. Padahal, apa gunanya semua yang kita miliki jika akhirnya ditutup dengan murka Allah? Doa ini mengajarkan bahwa hidup bukan tentang panjangnya waktu, tapi tentang bagaimana ia berakhir dalam cahaya iman. Saat lidah mengucapkan doa ini, hati sedang berikrar, "Ya Allah, biarkan aku jatuh, tapi jangan biarkan aku mati dalam maksiat. Biarkan aku lemah, tapi kuatkan aku untuk bertobat sebelum terlambat." Inilah makna terdalam dari doa itu, bukan untuk meminta hidup tanpa ujian, tapi agar di ujian terakhir, kita tetap teguh memegang iman, husnul khatimah. Bukan keajaiban yang datang tiba-tiba. Ia hasil dari kebiasaan kecil yang tulus setiap hari. Zikir yang dijaga, doa yang diulang, amal yang disembunyikan. Allah menutup hidup seseorang sebagaimana ia hidup. Jika harinya dipenuhi maksiat, sulit ia berharap akhir yang bercahaya. Tapi jika setiap harinya ia berusaha mendekat, Allah akan menjemput dengan lembut di akhir waktunya. Maka, makna doa ini bukan sekadar mati dengan baik, tapi hidup dalam kebaikan sampai mati. Ini adalah pengingat agar setiap langkah kita bernilai, setiap kalimat yang keluar dari lisan kita menjadi amal. Karena di akhir nanti, tidak ada satupun yang tersisa selain amal, doa, dan rahmat dari Naya. Ketika seseorang membaca doa ini setiap hari, ia sebenarnya sedang menulis akhir hidupnya perlahan. Ia memohon agar kalimat terakhir yang keluar dari lisannya adalah el-ilha ilah. Dan barang siapa yang menutup hidupnya dengan kalimat itu, Rasulullah bersabda, maka dia pasti masuk surga. Begitulah makna sejati dari doa ini. Ia bukan hanya kalimat, tapi perjalanan spiritual yang menuntun hati untuk selalu sadar, hidup ini bukan tentang bagaimana kita mulai, tapi bagaimana kita mengakhiri semuanya di bawah ridha Allah. Saat malaikat berbisik malam itu, begitu tenang. Angin berhembus lembut, seolah langit sedang menunduk menyimak doa hambanya. Dalam keheningan itu, seorang mukmin menengadahkan tangan. Matanya basah, suaranya lirih. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Saat kalimat itu terucap, langit bergetar pelan. Karena setiap kali doa itu naik, ada malaikat yang segera turun, membawa catatan rahmat dari Tuhan semesta alam. Malaikat yang turun itu tidak membawa pedang, tapi cahaya. Ia mendekat kepada sang hamba yang berdoa, lalu membisikkan lembut di telinganya, "Doamu telah naik ke arasi." Dan pada malam seperti itu, bumi pun terasa lebih damai, seolah turut bersaksi atas pengakuan seorang manusia kecil kepada Allah. Malaikat tidak pernah bosan membawa doa orang yang ikhlas. Setiap sujud, setiap air mata, mereka catat dengan tinta cahaya yang tidak akan pernah pudar. Mereka berkata kepada Allah, "Ya Rob, hambamu ini
memohon akhir yang baik. Saksikanlah kami. Kami mencintainya karena ia mencintaimu. Itulah saat malaikat berbisik ketika langit dan bumi bersatu dalam dizikir. Tapi tidak semua doa sampai ke langit. Ada doa yang jatuh di tengah jalan, terseret oleh kesombongan dan kelalaian, maka malaikat pun menunduk sedih. Karena mereka tahu, doa itu tidak datang dari hati, hanya dari bibir yang terbiasa berbicara tanpa rasa. Itulah mengapa keikhlasan lebih berat dari 1000 rakaat. Ketika seseorang benar-benar tulus, setiap ucapannya menjadi cahaya. Doanya menembus langit tanpa rintangan, dan malaikat menyambutnya seperti tamu agung. Malaikat bukan sekadar pembawa pesan, mereka adalah saksi cinta antara manusia dan Allah. Dalam banyak riwayat, Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang hamba berdoa dengan tulus, kecuali malaikat berkata, 'Amin,' dan untukmu yang sama. Maka ketika kau mendoakan akhir yang baik, malaikat pun memintanya untukmu." Betapa indahnya doa dari bumi yang dijawab dengan doa dari langit. Malaikat itu akan datang lagi kelak, di saat tubuhmu tak lagi kuat, dan napas mulai berat. Tapi kali ini, mereka datang bukan hanya membawa cahaya, melainkan jemputan kasih. "Jangan takut," bisik mereka. "Kau pernah meminta akhir yang baik, dan hari ini Allah mengabulkannya. Maka jangan remehkan bisikan malaikat. Mungkin saat kau meneteskan air mata di sepertiga malam, malaikat sedang mencatatnya di sisi arasi. Doa yang sederhana bagimu bisa jadi surat cinta abadi di langit, azab kubur, dan cahaya doa setiap manusia akan melewati satu malam yang panjang, malam pertama di alam kubur. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kesunyian yang begitu dalam hingga menelan seluruh rasa. Di saat itu, semua yang pernah kita miliki lenyap. Harta, jabatan, bahkan nama. Yang tersisa hanyalah amal dan doa yang dulu pernah kita ucapkan. Dan di antara semua doa itu, ada satu yang bersinar lebih terang dari lainnya. Doa memohon husnul khatimah. Dalam riwayat disebutkan, kubur bisa menjadi taman surga bagi sebagian orang, tapi bisa pula menjadi lubang dari neraka bagi yang lain. Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang dengan suara mengguncang, mereka akan bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Dan hanya hati yang hidup dalam iman yang mampu menjawab dengan tenang. Doa husnul khotimah menjadi benteng saat itu. Doa yang membuat lidah tetap mampu menyebut nama Allah dalam ketakutan. Tapi bagi mereka yang lalai, kubur bukan tempat beristirahat, melainkan penyesalan yang panjang. Suara jeritan tak terdengar telinga dunia, namun dirasakan jiwa yang menyesal karena dulu menunda taubat. Sementara bagi yang hatinya pernah tulus berdoa, tanah menjadi lembut, kubur berubah menjadi taman dengan cahaya yang tidak pernah padam. Ada kisah tentang seorang hamba sederhana, tidak banyak amal, tapi setiap malam ia membaca doa yang sama, "Allahumma ini as'aluka husnal khatimah." Ketika ia wafat, wajahnya tersenyum dan dari kuburnya tercium wangi kasturi. Para ulama berkata, itu karena doa yang ia ucapkan tak pernah sia-sia. Di alam barzakh, setiap amal memiliki wujud. Salat menjadi pelindung di kepala, zakat di kanan, puasa di kiri, dan kebaikan hati di kaki. Tapi doa yang tulus, ia berdiri di seluruh penjuru, menyelimuti jasad seperti cahaya lembut yang menenangkan. Itulah sebabnya Rasulullah menyuruh umatnya agar banyak berdoa, bukan hanya untuk dunia, tapi untuk akhir yang baik. Bayangkan, saat semua orang lupa pada kita, doa itu masih bekerja. Ia seperti pelita yang tidak padam di ruang yang dingin, cahaya yang berasal dari hati yang pernah berbisik lirih di dunia. Ya Allah, jangan biarkan aku berakhir dalam murka-Mu. Satu kalimat sederhana, tapi nilainya seberat seluruh amal hidupmu. Maka jangan tunggu ajal mendekat untuk berdoa, karena doa bukan untuk menunda mati, tapi untuk menjemputnya dengan tenang. Orang yang sering mengucap husnul khotimah tidak takut pada kematian, sebab ia tahu, malaikat tidak datang membawa kengerian, tapi membawa kabar gembira. Kau telah dijaga oleh doa yang pernah kau panjatkan. Cahaya doa itu
tidak pernah padam. Ia menyala dari dunia hingga akhirat. Maka ucapkanlah, meski sekali saja seumur hidup, Allahumma ini as'aluka husnal khatimah. Mungkin doa itu yang akan menuntunmu pulang dalam cahaya. Doa yang dihapus dari lidah dunia kini terlalu ramai. Suara notifikasi, ambisi dan rutinitas membuat manusia lupa berdiam. Kita hafal ribuan kata, tapi melupakan satu kalimat yang bisa menyelamatkan. Allahumma ini as'aluka husnal khatimah. Doa yang dulu mudah terucap, kini seperti hilang di antara hiruk-pikuk dunia. Seolah lidah manusia sudah kehilangan rasa untuk berdoa. Betapa ironisnya, manusia bisa bercerita berjam-jam di media sosial, tapi malu berbicara 5 detik dengan Allah. Dunia menawarkan segalanya, perhatian, popularitas, kesenangan, tapi ia juga mencuri sesuatu yang paling penting, keikhlasan, hingga akhirnya hati kering, bibir bergerak, tapi doa tidak lagi bergetar dari dalam jiwa. Doa husnul khotimah adalah pengingat. Ia menampar kita yang sering lupa arah, bahwa semua yang kita kejar akan berakhir. Bahwa sukses di dunia tidak menjamin tenangnya alam kubur, dan popularitas tidak bisa menukar ketenangan di hadapan malaikat maut. Karena pada akhirnya, yang menenangkan bukan likes, tapi dizikir. Kadang Allah mencabut nikmat, bukan karena benci, tapi karena ingin kita kembali meminta. Ia biarkan rencana gagal, agar kita sadar betapa lemahnya diri tanpa pertolongannya. Namun sebagian manusia justru semakin jauh. Mereka mencari pelarian di dunia, padahal ketenangan hanya ditemukan dalam sujud. Malaikat mencatat setiap doa yang tulus, tapi semakin jarang mereka menulis, karena lidah manusia lebih sibuk dengan keluhan daripada permohonan. Mereka menatap dari langit, menunggu suara yang pernah indah itu, tapi yang terdengar hanyalah diam. Diam yang dingin dan kosong. Rasulullah pernah bersabda, akan datang masa di mana Al-Quran hanya dibaca dengan suara indah, namun tidak menyentuh hati mereka. Dan masa itu adalah hari ini. Banyak bibir yang fasih melafazkan doa, tapi sedikit hati yang memahami maknanya. Maka doa ini, husnul khatimah, terasa berat, karena ia menuntut kejujuran, bukan hanya hafalan. Tapi Allah Maha Penyayang, Ia tidak menutup pintu bagi siapapun. Satu kalimat saja, diucap dengan tangisan jujur, bisa menghapus dosa bertahun-tahun. Maka jangan tunggu hancur untuk kembali. Ucapkan hari ini, sebelum lidah yang sibuk ini benar-benar keluh selamanya. Dunia boleh menghapus doa dari bibir manusia, tapi tidak bisa menghapusnya dari hati yang masih sadar. Selama napas masih berhembus, doa itu bisa kembali, dan malaikat akan mencatatnya lagi dengan senyum. Kematian yang indah tidak. Ada manusia yang tahu kapan kematian datang. Ia tidak mengenal waktu, usia, atau keadaan, tapi ada yang istimewa. Kematian yang disambut dengan senyum. Kematian yang bukan akhir, melainkan pintu menuju ketenangan abadi. Dan semua itu dimulai dari satu doa sederhana. Allahumma ini as'aluka husnal khatimah. Pernah ada seorang pemuda, biasa saja. Ia bukan ulama, bukan ahli ibadah, tapi setiap selesai syalat, ia tak pernah lupa berdoa. Ya Allah, berikan aku akhir yang baik, hingga suatu hari, ajal datang tanpa tanda. Di detik terakhir napasnya, bibirnya tersenyum, dan suaranya lirih menyebut, El, Il, Ha Ilal. Ha, orang-orang di sekitarnya menangis, tapi malaikat di langit bersorak lembut. Inilah hamba yang pernah meminta akhir yang baik. Dari wajahnya terpancar cahaya yang tak bisa dijelaskan, seolah ia baru saja melihat surga dari balik tabir dunia. Inilah rahasia dari doa husnul khatimah. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi menjanjikan kematian tanpa penyesalan. Orang yang sering memohon doa ini, hatinya dijaga agar tidak berpaling saat ajal mendekat. Allah menuntun jiwanya, seperti ibu menuntun anak pulang. Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan El, Il, Ha, Ilel, Ha di akhir hidupnya, maka ia pasti masuk surga. Tapi hanya hati yang terbiasa mengingat Allah, yang bisa mengucapkannya.
Itulah mengapa doa ini bukan hanya untuk mati dengan baik, tapi agar hidup pun selalu dekat dengan Allah. Ada pula kisah seorang wanita tua. Hidupnya sederhana, tapi bibirnya selalu berzikir. Setiap malam, sebelum tidur, ia membaca doa yang sama. Ketika ia wafat, anak-anaknya berkata, "Ibu tersenyum sebelum pergi." Dan di antara senyum itu, ada rahasia dari doa yang tak pernah terputus. Kematian yang indah bukan karena cara kita mati, tapi karena bagaimana kita hidup menjelangnya. Bagi yang hatinya bersih, kematian terasa seperti tidur panjang yang menenangkan. Tidak ada ketakutan, hanya kelegaan, karena akhirnya pulang ke rumah sejati. Di sisi Allah, maka jangan takut mati. Takutlah jika mati tanpa persiapan. Selama doa ini masih kau ucapkan, kematian akan datang dengan lembut, bukan sebagai akhir, tapi sebagai pelukan dari Tuhan. Seruan untuk kita yang masih bernyawa selama napas ini, masih ada. Berarti Allah masih memberi kesempatan untuk kembali, untuk berdoa, untuk memperbaiki. Tapi seringkali, kita baru sadar setelah kehilangan, baru ingin sujud, saat tubuh sudah sulit bergerak, baru ingin memohon ampun, ketika malaikat maut sudah berdiri di sisi. Wahai yang masih hidup, jangan tunggu tua untuk sadar bahwa dunia sementara. Jangan tunggu sakit untuk tahu bahwa sehat adalah nikmat. Jangan tunggu ajal mendekat untuk belajar berdoa. Karena tidak ada jaminan siapa yang lebih dulu dipanggil. Yang muda bisa pergi sebelum yang renta, dan yang kuat bisa runtuh sebelum sempat menyesal. Hari ini, jika kau masih bisa membaca dan mendengar, itu bukan kebetulan. Mungkin ini panggilan lembut dari Allah. Kembalilah sebelum terlambat, karena setiap langkah menuju dunia disambut dengan cinta, bahkan setelah 1000 kali kau menjauh. Doa husnul khotimah bukan hanya untuk mereka yang sudah renta, tapi untuk setiap jiwa yang sadar bahwa maut tidak menunggu giliran. Bacalah, meski sekali, karena 1 kali yang tulus bisa lebih berharga dari 1000 kali yang lalai. Doa ini adalah tali pengingat antara hati dan langit. Lihatlah sekeliling, banyak yang berlari mengejar dunia, tapi tak tahu bahwa dunia sedang menjauh dari mereka. Maka berhentilah sejenak, tenangkan hatimu, dan sebutlah nama Allah yang selama ini menunggumu kembali. Tidak ada kata terlambat selama jantung masih berdetak. Bahkan jika hidupmu penuh kesalahan, 1 detik taubat bisa menghapus tahun-tahun dosa. Karena Allah tidak melihat masa lalumu, tapi arah langkahmu hari ini. Malaikat rahmat selalu menunggu doa yang pertama dari lidah yang lama diam. Mereka menunduk, menulis, dan tersenyum setiap kali manusia kembali menyebut nama Allah. Maka jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Jadilah hamba yang hidupnya kembali bersinar karena 1 doa yang pernah terlupa. Kau masih bernyawa, berarti Allah masih mencintaimu. Maka sebelum napas terakhir datang, ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Karena doa ini bukan hanya untuk mati dengan baik, tapi untuk hidup dengan benar. Amalkan, sekalipun seumur hidup tidak semua doa harus diulang ribuan kali. Ada doa yang cukup dibaca sekali saja, tapi menggema sepanjang hidup. Bahkan setelah kita tiada, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Bacalah doa ini sekalipun seumur hidupmu, tapi bacalah dengan hati yang sungguh-sungguh. Doa bukan tentang banyaknya kata, tapi dalamnya makna. Ada yang membaca panjang tapi hatinya kosong. Ada pula yang hanya berbisik 1 kalimat, tapi membuat malaikat menulisnya dengan tinta cahaya. Karena Allah tidak menilai panjangnya doa, melainkan ketulusan yang menetes dari hati. Setiap kali kau ucapkan doa ini, seolah kau sedang menulis surat terakhir untuk hidupmu. Ya Allah, jika hari ini adalah hari terakhirku, jadikanlah aku berakhir dalam kebaikan. 1 kalimat itu mampu mengubah arah hidup, membuat langkahmu lebih hati-hati, membuat hatimu lebih lembut, karena kau sadar, setiap hari bisa jadi hari terakhir. Rasulullah mengajarkan bahwa amalan kecil tapi istiqomah lebih dicintai Allah daripada amalan besar yang terputus. Maka jadikan doa ini kebiasaan kecil yang tidak pudar. Bacalah di sela kesibukan, sebelum tidur, atau saat perjalananmu terasa berat.
karena doa ini tidak menunggu waktu khusus. Ia selalu diterima kapanpun, dimanapun. Ada yang berkata, "Aku tidak pantas berdoa," tapi justru doa inilah yang membuatmu pantas, karena Allah tidak mencari yang sempurna. Dia mencari yang kembali, 1 kali sujud dengan hati remuk, lebih mulia daripada 1000 kali berdoa dengan sombong. Bacalah doa ini, meski sekali, karena mungkin dari 1 kali itu, Allah memutuskan untuk menutup hidupmu dengan husnul khatimah. Jangan tunda, mungkin esok bukan lagi milikmu, tapi doa ini akan terus hidup, bahkan saat tubuhmu telah membisu di bawah tanah. Doa bukan hanya antara kau dan Tuhan. Ia adalah pesan yang melintasi waktu, menembus bumi, melampaui kematian. Doa ini bisa menjadi pelita bagi keturunanmu, karena doa orang saleh tidak berhenti di kubur. Ia menjadi warisan tak terlihat yang menuntun generasi berikutnya. Maka amalkan, sekalipun seumur hidup, tidak harus dengan suara keras, tidak perlu dalam upacara besar. Cukup dari hati yang tulus dan sadar bahwa hidup ini singkat, tapi doa yang benar akan abadi. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. 1 kalimat, 1000 makna, 1.000.000 rahmat. Pesan dari cahaya ketika semua telah berlalu, ketika langkah berhenti, dan dunia terdiam. Hanya cahaya yang tersisa, cahaya dari doa yang pernah kau ucapkan dengan hati tulus. Ia bukan sekadar suara, tapi energi suci yang tidak pernah padam, menuntun jiwa melewati gelapnya akhirat. Di sisi lain, alam, malaikat tersenyum. Mereka mengenali setiap cahaya yang muncul dari bumi, karena itu berasal dari doa hamba yang ikhlas. Ada cahaya yang lemah, doa yang terburu-buru. Ada cahaya yang redup, doa tanpa makna. Tapi, ada satu cahaya yang tak pernah padam. Doa husnul khotimah yang diucapkan dengan air mata. Doa itu menjelma pelita di alam kubur, menenangkan roh yang gelisah, membisikkan lembut, "Tenanglah, Allah telah menerimamu dengan kasih." Di saat tubuh membeku dalam tanah, doa itu tetap hidup, mengelilingi pusara dengan cahaya yang tak terlihat mata dunia. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Hambaku, jika engkau mengingatku di saat lapang, maka aku akan mengingatmu di saat sempit." Itulah janji bagi mereka yang berdoa sebelum terlambat, bagi mereka yang menyalakan cahaya dalam gelap kehidupan, cahaya yang kelak menjadi jalan pulang ke surga. Maka sebarkanlah pesan ini, karena setiap orang butuh diingatkan tentang rumahnya yang sebenarnya. Rumah bukan di dunia, tapi di sisi Allah yang penuh rahmat dan kedamaian. Jadilah pembawa cahaya, bukan dengan banyak bicara, tapi dengan hati yang hidup dalam doa. Sampaikan kepada dunia bahwa doa ini bukan milik orang alim saja, tapi untuk semua jiwa yang pernah tersesat, semua hati yang ingin pulang. Karena Allah tidak memilih hamba dari masa lalunya, melainkan dari kesungguhannya untuk kembali hari ini. Maka, jika hari ini kau masih hidup, berarti cahaya itu belum padam. Masih ada waktu untuk membaca 1 kalimat yang menyelamatkan. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ucapkanlah perlahan, biarkan getarannya memenuhi dadamu, dan percayalah, Allah sedang mendengarkan. Pesan dari cahaya-cahaya itu kini menjadi milikmu. Peganglah erat, jangan biarkan redup oleh dunia. Karena pada akhirnya, bukan banyaknya harta, bukan tingginya jabatan, tapi doa sederhana inilah yang akan menuntunmu menembus gelapnya akhirat. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Semoga doa ini menjadi pelita yang tak padam, hingga hari ketika kita kembali disambut oleh cahaya rahmat-Nya.